Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sumberlawang yang saya cintai dan saya banggakan, tetaplah semangat belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita bersama-sama berdoa semoga wabah COVID-19 segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka seperti sedia kala. Pada pertemuan yang kedua ini, Pak Guru mau melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu dimensi 3, subpokok bahasan yang kedua, yaitu jarak titik ke garis dalam bangun ruang. Perhatikan tayangan gambar, ada sebuah titik A dan sebuah garis L. Nah, bagaimana cara menentukan jarak titik A ke garis L? Nah, perhatikan, asumsi kalian mungkin seperti ini yang dimaksud jarak titik A garis L. Apa garis seperti itu jaraknya? Apakah begitu cara menarik garisnya? Apakah yang lebih jauh lagi? Apakah yang paling jauh? Nah, ternyata semua ini adalah tidak benar. Lalu bagaimana yang benar konsepnya? Cara menentukan jarak titik A ke garis L. Perhatikan. Cara menentukan jarak titik A ke garis L adalah dengan memproyeksikan A ke garis L. Nah, titik A kita proyeksikan ke garis L. Nah, namanya A aksen. Sifat garis proyeksi A aksen dengan L ini pasti tegak lurus, pasti tegak lurus. Jadi A aksen tegak lurus garis L. Maka jarak titik A ke garis L adalah garis hubung terpendek dari titik A ke garis L, yaitu A aksen. A aksen adalah proyeksi titik A pada garis L. Ini cara menentukan jarak titik garis, ya. Jadi garis hubung terpendek. Garis hubung terpendek A ke garis L itu ya A dengan proyeksinya di garis L, yaitu A aksen. Sehingga jarak titik A garis L adalah A aksen. Nah, bagaimana cara menghitung A aksen dalam bangun ruang? Perhatikan contoh berikut. Contoh 1, diketahui gubus ABCD EFG H dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik C ke garis AG. Perhatikan titik C. Penyelesaian. Titik C itu garis AG-nya. Itu ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan jarak C ke garis AG? Ya, yang jelas bukan AC, bukan CG. Tetapi proyeksi C pada garis AG, yaitu perhatikan. Nah, kita proyeksikan C ke garis AG. Ya, tegak lurus, ya. Dan C aksen tidak tentu tengah-tengah AG. Ya, karena segitiganya kita tarik dari CAG. Perhatikan segitiga CAG adalah siku-siku di C. Maka C aksen tidak tengah-tengah AG. Nah, bagaimana cara mencari C aksen? Ya. Perhatikan segitiga ACG. ACG ya, AC-nya 8/2 karena diagonal sisi. Pada pertemuan awal kemarin telah kita hitung dengan Pitagoras. Kemudian diagonal ruang AG 8/3. Ya. Maka paling mudah menghitung C aksen adalah dengan luas segitiga ACG. Untuk menghitung luas segitiga ACG, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, setengah alas kali tinggi alasnya AC, tingginya CG. Ya, yang kedua, setengah alas kali tinggi alasnya AG, tingginya C aksen. Ya. Perhatikan hubungan antara garis dengan proyektor atau garis proyeksi selalu tegak lurus, sehingga menjadi alas dan tingginya dari segitiga tersebut. Kita hitung. Nah, AC-nya 8/2, CG-nya 8.
kita coret ya, akhirnya 8 akar 3 kita coret, sehingga kita mendapatkan CC aksen 8 akar 2 dibagi akar 3. Ini disederhanakan dikalikan sekawannya, yaitu akar 3 kali akar 3 per akar 3. Nah, akar 3 menjadi 3, 8 per 3, akar 2 kali akar 3 menjadi akar 6. Di 8 per 3 akar 6. Ini cara menghitung jarak C ke garis AG, yaitu CC aksen 8 per 3 akar 6. Contoh 2, diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 10 cm. Gambar dan hitung jarak titik B ke garis EG. Ya, ini titik penyelesaian. Perhatikan penyelesaian berikut. Ini titik B-nya, ini garis EG-nya. Nah, coba perhatikan titik B dan garis EG. Kita buat garis bantunya, ya, garis bantunya FH. Maka proyeksi B ke EG adalah itu ya. Nah, B aksen ini tegak lurus. Mengapa tegak lurus? Karena EG, ya, karena B aksen tengah-tengah EG, sehingga B aksen tegak lurus EG. Nah, bagaimana cara menghitung B aksen? Kita buat segitiganya, ya, segitiganya BEG, BEG atau EGB merupakan segitiga sama sisi, karena EB, BG, dan GE masing-masing diagonal sisi. Segitiga sama sisi, maka kita bisa menggunakan Pitagoras saja. Kita contoh ukurannya BG sebelah akar 2, BE sebelah akar 2. Nah, karena B aksen tengah-tengah, maka EB aksen 5 akar 2, B aksen G juga 5 akar 2. Dengan menggunakan Pitagoras pada segitiga B aksen G, kita bisa mendapatkan B aksen BG kuadrat dikurangi B aksen G kuadrat. Nah ya, 10 akar 2 kuadrat dikurangi 5 akar 2 kuadrat. 10 akar 2 ini 200 ya, 10 kuadrat kan 100, akar 2 kuadrat 200 kali 2 200. 5 akar 2 kuadrat, 5 kuadratnya 25, akar 2 kuadrat 25 kali 2 50. Nah, akar 150, 5 akar 6. Atau dengan menggunakan segitiga B aksen ya. B aksen segitiga DF. Tulis juga kita menggunakan segitiga B aksen segitiga DF ini. Maka B aksen BF kuadrat ditambah B aksen F kuadrat. 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat, hasilnya sama, 5 akar 6 cm. Jadi banyak segitiga alternatif sebagai solusi pemecahannya ya, mendapatkan jawaban yang sama. Kemudian contoh 3, perhatikan gambar kubus di bawah ini. Jika titik K adalah titik potong EG dan FH, maka jarak K ke garis BG adalah titik-titik. Perhatikan penyelesaiannya. Ini titik F ya. Nah, ini titik K, maaf, titik K. Perpotongan antara diagonal EG dan FH. Ya, EG dan FH. Kemudian ini garis BG-nya. Nah, gimana cara menentukannya? Kita tarik dulu segitiganya BEG. Segitiga sama sisi. Kita tarik juga sebagai garis bantunya BK. Nah, perhatikan BKG ini segitiga segisiku DK, maka proyeksinya adalah ini. Nah, K aksen jarak K ke BG adalah KK aksen. Ingat BKG ini segisiku DK. Nah, kita jarak titik K ke garis BG adalah KK aksen. Perhatikan segitiga B KG segisiku DK. Nah, mengapa ini segisiku DK? Karena B EG sama sisi kan. Karena sama sisi maka K ini tengah-tengah EG. Maka BK ini merupakan garis berat segitiga sama sisi BKG segisiku DK. Membagi sama
bagi 2 sama luasnya nih ya. Nah, ini dengan Pitagoras langsung aja. BK sama dengan, nah kita mencari BK dulu ya. BG kuadrat dikurangi GK kuadrat. 6 akar 2 kuadrat kurang 3 akar 2 kuadrat. 6 kali 6 kuadrat 36 kali 2 72. 3 akar 2 kuadrat 3 kuadrat 9 akar 2 kuadrat 2. 9 kali 2 18. Akar 54 3 akar 6. Kemudian untuk menghitung kakak aksen dengan luas segitiga BKG. Nah, luas segitiga BKG kita dapat menggunakan setengah alas kali tinggi setengah GK kali BK juga setengah BG kali kakak aksen. Ya, diamati. Ya, kita cantumkan ukurannya dan kita coret yang sama, kita dapatkan seperti itu, sehingga kakak aksennya 3/2 akar 6 ya, 3/2 akar 6 kakak aksennya. Ya, kemudian contoh 4, diketahui limas peraturan TABCD dari seperti gambar di bawah ini, tentukan jarak titik A ke TC ya, berarti penyelesaian ya, ini nah ini garis TC nya. Nah, seperti itu proyeksinya. Ingat ATC sama kaki, sehingga A aksen ini tegak lurus di situ, tidak di tengah-tengah, karena ATC atau CTA ACT sama kaki. Maka kita menghitung TO dulu ya. Jarak titik A ke TC adalah A aksen ya. Perhatikan segitiga ATC. Nah ya, AC 5 akar 2 akar 2 10 ya. AC ini Pitagoras. Nah, 5 atau A akar 2 langsung ya, seperti kemarin. AC itu diagonal sisi dan rusuhnya 5 akar 2 berarti, nah 5 akar 2 kali akar 2 10, ujungnya 5 cm. Nah, 5 cm. Dari segitiga TOC segi-segi DO didapat TO, nah, TO ini CT kuadrat dikurangi CO kuadrat. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Ya, menjadi akar 4 12 cm. Kemudian dengan menggunakan luas segitiga TAC, sekarang TAC, untuk menghitung luas TAC ada 2 cara, yaitu setengah alas kali tinggi alasnya AC tingginya TO, atau setengah alas kali tinggi alasnya TC tingginya AA aksen ya. Ini kemudian kita masukkan ukurannya, kita coret yang sama. Nah, kita mendapatkan A aksen adalah 93/13 cm. Ya, demikian cara menentukan jarak titik dengan garis. Nah, pada kesimpulannya anak-anak, kesimpulannya kita bisa menggunakan Pitagoras atau menggunakan luas segitiga. Nah, pandanglah segitiganya dulu. Segitiganya apakah segitiga siku ataukah sama kaki ataukah sama sisi ya. Banyak alternatif segitiga yang dipakai, maka perhatikan cara yang paling mudah pakai luas atau pakai Pitagoras ya. Demikian pemaparan materi jarak titik ke garis. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Untuk lebih meningkatkan keterampilan, maka kerjakan latihan soal ini. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan Pak Guru, dipoto soalnya, kemudian dikirim JP ke WA Pak Guru, nanti kita berikan solusinya. Pertemuan kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.